ada loh politikus muda yang caranya tua. Itu banyak bos, gue udah lihat. Jadi buat teman-teman muda ya, jangan cuma ngeliat politikus muda yang ngejual muda, lalu lo percaya. I do believe agak satu titik di hidup gue, mungkin besar gue akan ngelawan partai. Anies atau Ahok? Ahok lah! Woi. Halo, selamat siang teman-teman opini, bertemu lagi di acara Temu Titik Terang. Nah, seperti biasa kita melakukan taping di hari ini di depan teman-teman sekalian. Jadi kita di sini acaranya terbuka dan juga Temu Titik Terang itu apa sih guys sebetulnya? Nah, Temu Titik Terang itu di mana program yang kami usahakan untuk menghadirkan orang-orang keren, khususnya caleg. Teman-teman caleg di sini untuk lebih memperkenalkan diri dan juga bisa berdekatan dengan teman-teman opini sekalian. Sama biar teman-teman opini makin cerah nih, makin terang, makin cerah kayak nanti Februari gue milih siapa ya gitu. Nah, banyak yang nggak kenal, makanya kita perkenalkan teman-teman yang ada di kursi-kursi caleg nih, khususnya di DKI Jakarta. Nah, di hari ini saya kedatangan seorang yang terkenal karena perpindahan partai gitu ya, dari partai PSI ke partai Golkar. Dan boleh tepuk tangan buat Mas Rian Ernest. Woi, bentar, jangan mulai dulu. Dengerin gue ngomel dulu sebelum lo pada nyimak lanjutannya. Rian Ernest, kenapa lo nggak kapok-kapok sih? Nyalon lagi sekarang di Jakarta Timur. Ya gue akuin sih mental lo emang kuat. Buat yang belum connect, Rian Ernest ini adalah salah satu orang beken juga di perpolitikan. Doi mulai dikenal waktu dulu gabung sama PSI. Tapi tahun 2023 kemarin, Doi resmi cabut dan sekarang join sama Golkar. Kenapa cabut sih Rian? Emang lu udah gak mau berpolitik yang riang gembira? Majunya Doi di pesta demokrasi besok ini bukan jadi kali pertama sob. Sebelumnya di PSI, Doi mencalonkan sebagai DPR. Tapi sekarang ke DPRD. Terus Doi juga pernah maju ke bursa pemilihan wali kota Batam jalur independen. Mentang-mentang dulu staf ahli Ahok, ikut-ikutan independen lu bro. Sekarang ini Rian juga dikenal sebagai tokoh yang modal dengkul, alias suka belusukan tanpa ngasih sembako ataupun amplop. Di situ Doi bagi-bagi stiker yang ada nomor WhatsApp-nya, dengan harapan warga dapilnya bisa langsung lapor kalau ada masalah. Tapi ntar dibalas ya bro, jangan dirit doang. Kasian warga ntar keluhannya diterima doang tapi nggak direspon. Udah lah yuk, kita lanjut lagi bareng Rian. Selamat siang Mas Rian, kabar siang. Baik? Kabar baik juga. Masih belusukan? Masih tiap hari. Tiap hari belusukan ya? Kecuali cuma 5 dari 7 hari saya belusukan. 5 dari 7 hari belusukan ya, oke. Nah belusukannya tuh ke daerah-daerah atau kayak ke gini sih mas, ke media-media gini belusukan juga? Saya pada pemilu kali ini, saya beberapa kali memang menolak belusukan ke media karena saya lagi fokus banget belusukan di daerah pemilihan langsung. Karena ini kampanye saya ketiga, jadi saya harus jadi. Kalau nggak jadi juga mungkin ya sudahlah, kayaknya kembali ke sektor swasta ya. Karena saya emang orang swasta kecemplung di politik. Sektor swasta ya, balik lagi ya? Iya. Tapi semoga ada kabar baik di tahun ini ya mas ya. Semoga dibantu ya. Opini ID kan, penontonnya kan 1 miliar kan di seluruh dunia. Nah apalagi teman-teman yang domisilinya di Jakarta Timur ya. Ya khususnya Duren Sawit. Nah kecamatan ya Duren Sawit, Keramat Jati, Jatinegara. Keramat Jati, Duren Sawit, Jatinegara. 3 itu ya. 3 itu aja. Nah yang buat domisili itu harus pantengin karena mau tahu kan pasti kan visi misi dari caleg-caleg di daerah atau dapilnya teman-teman sekalian. Nah hari ini kita menghadirkannya dari Dapil 5 ya berarti ya. Dapil 5. DPRD Dapil 5. DPRD Dapil 5. Nah yang menarik adalah ketika gue baca beberapa hal tentang Mas Rian ini, beliau ini ternyata lahir di Berlin, yang mengingatkan gue akan sebuah serial Money Heist. Money Heist betul. Ya kan, yang dimana ada karakter bernama Berlin. Yang kita kenal karakternya memang seorang perampok gitu ya, terkenal di Spanyol gitu, yang berdekatan ceritanya dengan cerita percintaan pasti. Dengan cerita percintaan. Nah apakah lu sama percintaan ini yang menyebabkan akhirnya lu dulu mengurungkan niat menjadi seorang pastor?
Iya, wah risetnya dalam juga nih tim. Mantap, betul. Bener ya? Sebenarnya iya sih, membayangkan kan kalau betul aspirasi karir pertama sektor publik gue tuh memang jadi pastor. Jadi gue terlahir Katolik, mau jadi pastor, tapi membayangkan kan harus hidup selibat istilahnya, nggak boleh menikah gitu, tidak boleh pacaran, lihat-lihat perempuan. Sulit sepertinya untuk saya. Kalau hidup sederhana saya siap banget karena emang gue juga terlahir dari keluarga menengah bawah lah, bukan menengah atas ya, menengah bawah gitu. Oke. Gonzaga mungkin mau jadi pastor juga dulu. Oh sudah kelewatan. Udah kelewatan saya ada. Tapi ya walaupun kita tahu banyak case-case juga pastor begitu kan, yang akhirnya meninggalkan jubah juga demi kisah percintaan. Tapi tidak usah kita bahas karena kita tidak ke arah sana bahasa ya. Agak pinggir jurang tadi. Agak pinggir jurang. Oke, itu ngomongin sedikit dulunya Mas Rian ya mau ngetat sedikit aja sih sebetulnya. Nah, sekarang kan tadi udah di sounding juga bahwa lagi mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD di Jakarta Timur, Dapil 5. Sekarang kan sudah tinggal menghitung waktu nih, Mas. Ya, 1 bulan. 1 bulan? Ya. Gimana, Mas? 1 bulan lagi? Iya. Kalau dari gue sih, gue dengan tim udah bikin program, rencana lapangan dan segala macam, dan kita udah konsisten ngejalanin gitu. Jadi dengan plan kita, dengan eksekusi kita ya kita optimis, itu aja. Jadi kalau dibawa worry, khawatir pasti ada. Mana ada sih caleg nggak khawatir, tapi kan kalau gue ngelihatnya emang dengan program yang gue buat, budget yang juga udah gue susun, eksekusi lapangan gue susun, ya optimis. Udah, abis itu kita berserah saja sama yang di atas. Berserah sama yang di atas. Oke, nah kalau kita ngomongin KPI pasti setiap caleg pasti ada KPI-nya Mas ya untuk menjalankan sebuah kampanye gitu. Nah, udah tercapai semua KPI-nya kah di sisa waktu 1 bulan ini? Kayaknya untuk kunjungan lapangan, untuk canvassing masih ada sedikit lagi, tapi untuk apa ya, safe zone-nya sih ya udah lewat kita sebenarnya. Jadi gue udah dari jauh hari sebenarnya kerja lapangan gitu ya. Jadi optimis lah. Tetap optimis. Udah tinggal optimis aja ya? Udah optimis aja, karena ya gue udah bikin rencana dan gue dengan tim disiplin ngejalanin dan optimis. Dan dari gue itu kan percaya politik itu, ini soal jurus dalam politik. Ada memang kadang-kadang teman-teman politikus yang gue kenal-kenal juga, ya udahlah kita main di ujung aja, itu ada. Gue nggak bisa menafikan, itu ada. Tapi kalau gue berbeda, style gue nggak seperti itu. Style gue emang betul-betul turun ke lapangan, kenal langsung dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Kalau masyarakat merasa gue amanah, monggo. Itu aja. Jadi buat gue demokrasi kayak gitu kan. Memang nggak pure transaksional banget gitu ya. Bahwa ada sentuhan, ada sapaan, ada kunjungan, wajar. Tapi kalau mau lebih daripada itu jurusnya yang gue nggak percaya sampai hari ini ya. Sampai hari ini ya, udah sekian tahun di politik. Gitu. Nah tadi sempet lo singgung mengenai banyak politikus atau beberapa politikus yang main ujung gitu. Maksudnya main ujung tuh apa sih Mas Rian? Ya gitu. Serangan UAU. Ada lah, itu gue nggak menafikan, ada kok. Oke. Itu pasti ada ya? Ada, jadi buat teman-teman Bawaslu, teman-teman kepolisian ya bekerja keras lah untuk mencari itu. Karena kalau memang semuanya mengawasi dan menindak itu sebenarnya ada aja lah yang ketemu pasti. Dan terjadi pasti di setiap pesta kampanye ya? Setiap pesta demokrasi pasti ada terjadi, pasti ada partai apapun pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Nah, dari dapil yang yang lo jalani sekarang di dapil 5, apakah semua daerahnya sudah ke-reach secara langsung? Karena tadi lo cerita bahwa lo lebih mau langsung nge-touch warga-warganya dibanding mungkin harus kayak ya udah kirim sembako berapa banyak gitu kan. Lo lebih memilih untuk nge-reach warga-warga di sana. Apakah sudah ke-reach semua sama lo? Jadi berbicara seluruh warga di Duren Sawit, Keramat Jati Jatinegara itu kurang lebih 800 ribuan pemilih. Banyak banget. Tapi kan dalam politik tentu tidak taktis juga kalau semuanya kita coba deketi kan. Tapi kalau dari target-target yang gua udah plot sih so far udah optimis kegarap semua sih. Tinggal butuh kunjungan lebih sekali lagi. Jadi kalau misalnya kita cuma datang sekali, itu kayak kurang bagus, kurang melekat di memori teman-teman dan masyarakat di dapil. Biasanya mungkin gue berharap di titik yang sama gue datang 2 kali. Atau setidaknya tim gue datang 2 kali gitu.
Oh gitu, kalau misalnya Mas Rian yang nggak bisa, mungkin timnya yang Jadi juga ya. Sekian tahun gue di politik, udah berapa ya, 7 tahun. Gue percaya politik tuh udah nggak mungkin lo jadi Superman. Lo harus ada tim. Lo harus ada tim, harus ada relawan, harus ada advisor. Jadi buat orang yang egonya gede, yang control freak, begitu Anda masuk politik pasti Anda stres karena ini pertarungan yang besar banget, moving factornya juga banyak dan persaingannya juga ketat. Seru sih. Nah tadi kan sempat di awal gue juga sounding bahwa sosoknya Mas Rian Ernest ini adalah terakhir mungkin paling orang-orang banyak nge-highlight soal perpindahan partai politik ya kan, dari PSI ke Golkar, golongan karya. Nah, dan ini pun juga banyak lo ceritakan di sesi interview dengan teman-teman yang lainnya gitu ya Mas ya. Tapi boleh untuk teman-teman opini juga dikasih tahu dong Mas, alasan perpindahannya apakah karena memang suara lo akhirnya setelah sekian lama di PSI akhirnya sudah tidak bisa didengarkan lagi, makanya lo move ke Golkar, atau memang ada satu alasan khusus yang akhirnya membuat lo berpindah? Jadi gimana naruhnya enak ya? Karena menarik, pertanyaan ini kan disampaikan sesudah gue juga udah hampir setahun persis ya, kurang lebih nih gue setahun lah pamit. Oh iya, tanggal-tanggalnya segini awal tahun. Awal 2023 ya. Betul. Lo bergabung dengan Golkar. Jadi kalau dikasih pertanyaan ini, gue juga jadi ngerangkai jawaban lagi. Gini sih. PSI partai yang luar biasa dan PSI itu memberikan gue otonomi yang luar biasa. Gue dikasih free ruang untuk bergerak, untuk mengutarakan apapun yang gue mau. Dan di situ ya gue hargai banget dan gue salut banget sampai hari ini. Dan hubungan gue dengan teman-teman PSI masih baik. Masih baik dengan Bang Jeffrey Giovanni, dengan Grace Natali, dengan Raja Antoni, semua gue masih baik. Tapi di politik itu menurut gue memang perlu faktor-faktor lain lah. Apakah soal infrastruktur partai, apakah soal perencanaan dan segala macam. Faktor-faktor lain yang mungkin gue lihat ada di partai lain selain dari PSI. Dan PSI gue udah sekian lama di dalam, semua organisasi pasti ada plus minusnya. Dan keluar dari PSI juga buat gue sebenarnya adalah sebuah pertaruhan. Karena kan orang lihat gue PSI kan, wah Rian PSI. Rian di PSI mungkin dulu orang bilang Rian itu menjadi orang yang cukup influential di PSI. Begitu gue pindah Golkar, gue sadar diri banget bahwa gue akan jauh kadar influence dibanding sebelumnya. Tapi buat gue berpolitik itu di Rian hari ini ya, itu memang ternyata maraton bos. Dulu tuh pas gue di PSI gue pikir politik itu, karena gue dari swasta ya, gue pikir kita buka landscape-nya, kita buka kalkulasinya, kayaknya bisa deh. Ternyata Indonesia ini negara besar, kultur politiknya nggak gampang, kualitas politikus dan partainya juga variatif, jadi emang harus main panjang. Nah, buat main panjang, itu gue merasa gue harus pindah ke partai yang ada faktor-faktor lain yang nggak dimiliki PSI. Sesimpel itu, tapi memang buat gue itu keputusan yang berat banget. Gue memikirkan itu sekian bulan. Lu berarti tidak mudah untuk lu pun ketika lu berpindah ya? Nggak mudah, karena buat gue sadar betul PSI sudah baik sekali sama gue dan memberikan gue ruang. Itu yang membuat gue juga tidak mudah untuk melangkah pamit. Tapi begitu gue putuskan, baik buruknya gue harus pamit, ya gue pamitnya baik-baik. Gue nggak pengen drama, karena ini kayak cinta pertama gitu loh. Kayak lo kan mungkin cinta pertama lo masih ingat nggak namanya siapa? Masih. Nggak mau disebutin? Jangan ya. Karena dia udah berbahagia juga dengan keluarganya di sana. Berarti dia ngikutin, dia tahu mantannya udah berkeluarga. Iya, tapi gue masih ngikutin. Tapi gue masih ngikutin. Ya itu intinya gue pengen baik-baik sih pamit. Gitu. Nah kalau misalnya ini sebenarnya pertanyaan yang tiba-tiba gue kepikiran. Kalau misalnya di parpol ya atau di organisasi gitu perpindah, apakah sama sistemnya atau habitnya tuh kayak misalnya kita di company gitu, ada lo berpindah karena ada yang ngebajak atau yang nge-hire lo itu. Apakah emang dari lo sendiri yang akhirnya hati lo yang memutuskan gue cabut deh? Yang agak bilang tadi emang bener, beberapa kali perpindahan itu memang ada faktor dibajak dan membajak. Tapi kalau gue saat itu enggak sih, memang pada saat gue putuskan udah saatnya gue pamit keluar, ya gue look around partai-partai yang ada, dan gue juga bikin kalkulasi kira-kira partai berikutnya yang baik buat saya seperti apa ya. Jadi lebih faktor gue sih yang mencari tahu, dan kebetulan sekian tahun perjalanan politik gue kenal lah dengan beberapa
pimpinan-pimpinan di Partai Golkar gitu. Dan memang terasa banget begitu udah pindah ke Partai Golkar, wah, petarung semua, politikus ulung semua. Jadi ada yang nakal-nakal pasti ada di semua partai ada. Tapi yang baik-baik, progresif, yang lempeng juga ada ternyata. Jadi dulu pas gue masuk Golkar, memang ini juga otokritik gue terhadap partai gue sendiri. Kadang-kadang kan yang terlalu kelihatan yang toku-toku tuh, yang tua-tua. Tapi sebenarnya yang muda-muda di bawah tuh banyak banget sebenarnya. Dan sebenarnya lagi menunggu giliran buat naik. Jadi buat gue, wah ini seru banget. Dan gue belajar banyak sih tentang politik praktis. Di Golkar itu gue belajar banyak banget. Karena itu tadi, durasi berpolitiknya udah pada panjang semua. Jadi asam garamnya udah tahu banget. Betul. Jadi gue belajar banyak. Ya karena kita tahu juga partai Golkar juga dari zaman kapan pun ya. Dan melahirkan orang-orang hebat juga buat Indonesia gitu kan. Betul. Nah dengan lo sebelumnya lumayan lama di PSI ya. 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih ya, 2017, 2022, 5 tahun lah let's say. 5 tahun ya? 5 tahun let's say. Susah nggak buat menghilangkan kemelekatan lo atau branding lo PSI yang ada di mata orang-orang gitu kan? Bahkan kayaknya sampai sekarang mungkin orang-orang banyak yang masih menyangka lo PSI intentionally kan? pakai baju kuning karena banyak teman-teman belum tahu sih kalau gue pindah ya. Ya proses sih, dijalanin terus aja. Tapi pada saat gue turun ke daerah pemilihan, agak ketemu warga dan masyarakat yang dulu milih. Emang betul masih banyak belum tahu gue pindah, tapi begitu tahu gue pindah sih kebanyakan memberikan jempol. Gue nggak tahu apa sebabnya, tapi mungkin gue melihat bahwa teman-teman ini melihat bahwa Rian ini kayaknya ingin lebih step up the game kayaknya. Jadi buat gue sih itu hal yang positif sih. Jalanin terus aja. Positif ya? Positif. Karena ini pun dibilang masih muda lo, 1 tahun baru ya bergabung dengan Golkar ya? Iya, masih banyak belajar. Kan? Masih banyak belajar. Iya, untuk menghilangkan lo yang 4 tahun ke belakang tuh rasanya juga nggak mudah gitu kan? Nah, di sini kan karena gue bilang tadi ya, kita lagi tappingnya di depan teman-teman opini di sini kan, teman-teman officer gitu. Jadi pun kita terbuka kalau misalnya teman-teman ada yang punya pertanyaan. Sekarang sudah ada yang mau bertanya nih. Oke, ini Bapak Iqbal nih. Produser saya sendiri mau bertanya buat Bang Rian Ernest. Silakan. Rian, kan dari tadi kita udah sempet ngomongin beberapa tokoh politik. Gue pengen tanya dan penasaran, kalau kalian pribadi punya nggak sih politikus favorit yang dijadiin role model buat kalian ngejalanin karir politik sekarang? Nah, role model karena ya di sebelumnya nih di episode 1 kan gue ngobrol sama Manik ya, ada pertanyaan itu juga dan tersebutlah nama lu. Yang bener lu? Iya. Manik mengidolakan lu ternyata yang jadi role model lu di dunia politik ternyata. Saya jadi role model. Rian Ernest kata dia. Oke. Wow. Sekarang kita gantian nih, ada pertanyaan, seorang Rian Ernest mengidolakan siapa di politikan di Indonesia ini dan kenapa? Di Indonesia ya? Iya. Sebenarnya yang gue idolakan 2 sih. Ya Jokowi sama BTP. Itu yang gue idolakan. Kenapa Jokowi gitu ya? Karena zero to hero-nya dapet banget sih. Pedagang mebel Solo nggak pernah kalah di pemilu, dan pada saat memulai pemerintahan setidaknya di 2014 itu dukungan partai DPR kan minim banget. Lalu karena ini mungkin klise dan beberapa orang mungkin nggak suka denger ini, tapi di politik salah satu faktor utama memang memanage kepentingan atau interest. Political game tuh ya kalau korupsi dan nyari proyek itu ada, dan itu memang penyimpangan yang gua nggak akan pernah setuju. Tapi bahwa politik itu adalah diskusi kepentingan, ya itulah politik. Nah, seorang Jokowi ini menurut gue canggih dalam arti dia bukan pemegang partai, bukan kayo-rayo banget, bahkan bukan orang Jakarta. Dia kan dari titik Solo gitu. Dia bisa rise up to the top. Itu menurut gue tuh top sih. Dan gue nggak tahu gimana cara dia melakukannya. Jadi buat gue tuh dari jauh melihat bahwa wah gokil sih. Itu satu Jokowi. Kalau BTP gue, dan bisa jadi gue bias ya, karena kan gue 2 tahun menjadi staf gubernur sama beliau. Tapi niat dia buat masyarakat, hati dia buat masyarakat, sama kemampuan administraturnya, dan dia kan sebenarnya ada background swastanya juga, jadi disruptif terhadap sistem yang kaku tuh gila sih. Jadi itu yang dan energi dan fire dia buat rakyat juga gila sih, keren. Bahwa ada 1-2 hal yang jadi minus, iya siapa sih yang nggak ada minus, semua orang punya minus, gue punya minus, minus. Tapi
dari dua orang itu dari dalam negeri gue angkat topi dan selalu respect dan salut sih menurut gue. Dua orang itu ya, Pak Jokowi dan Pak Ahok ya. Mungkin ada kenapa gue bertanya satu orang lagi tidak lo idolakan, yang dimana padahal sosok ini mungkin yang awalnya lo bergabung ke dunia pemerintahan dan politik, Bapak Anies Baswedan tidak ikut lo sebut namanya. Pak Anies, tapi betul, ini risetnya dalam nih. Dengan Pak Anies sebenarnya gue jadi melihat pemerintahan pertama kali sebenarnya. Tapi, nah itu tadi gue sempat bilang soal jurus politik, gue sempat bilang nggak sih jurus politik? Jurus politik. Fajar itu kan sebenarnya jurus dalam politik. Benar atau salah itu biar netizen atau pendengar yang menyimpulkan. Nah, beberapa jurus politik Pak Anies di 2017 gue nggak sepakat. Dan buat gue itu cukup fundamental. At least buat gue. Buat orang lain mungkin dianggap itu ya udahlah ya. Tapi buat gue tuh agak fundamental. Tapi benar. Tapi memang yang gue salut dari Pak Anies dari dulu sampai hari ini, meskipun jalan politiknya gue nggak believe in lagi, kemampuan public speakingnya the best. Betul. The best public speaker dan orator di negara ini sampai hari ini adalah Anies Baswedan. Setuju. Itu gue akuin. Jadi skillnya dia belajar dari mana atau memang dari lahir atau bakat apapun itu, salut. Iya. Untuk itunya gue salut. Untuk itunya ya. Untuk itu gue salut. Dan bisa lo terapin juga kalau soal untuk harus belajar ya. Harus belajar bisa ya kita untuk curi-curi ilmunya harusnya. Iya, tapi untuk yang berlainan keyakinan yang akhirnya membuat lo tidak sejalan dengan beliau ya. Iya, karena ada soal jurus dan pendekatan politik yang membuat gue nggak gitu lah gitu. Ada gitunya. Bukan cuma tapi gitu. Ngapain sih gitu ya. Gitu. Tapi kalau luar negeri, kalau boleh nambahin, Lee Kuan Yew. Gue idola banget sama Lee Kuan Yew dan banyak teman-teman muda yang nanya, Bang, saya mau masuk politik, baca-bacaan apa yang bagus di DM, IG atau manapun. Biasanya gue jawab, lo baca deh. From Third World to First. Itu by Lee Kuan Yew, itu keren. Itu buku gimana cara Lee Kuan Yew ngebangun Singapura. That's why lo melanjutkan pendidikan S2 di sana juga. Betul. Jurusan administrasi publik ya? Iya. Master in Public Administration. Iya. Betul. Keren risetnya dalam. Ya, biar begadang terus ya? Iya. Biar tidak terlihat kosong ya di mata teman-teman opini gitu ya. Sangat berisi. Verified. Alhamdulillah. Yang dimana saya sayang bukan Jakarta Timur ya. Iya, itu dia. Kalau Jakarta Timur boleh lah ya. Nah, di tahun ini kan 2024 nih pesta demokrasinya banyak juga politisi muda gitu ya. Labelnya anak muda gitu. Termasuk lo juga yang cukup dilabeli dengan politisi muda gitu. Dan ubanan. Wah iya ya. Tapi keren. Bisa nyalon berarti nanti ya. Kalau ubanan semua ya. Menurut lo masih works nggak sih kata-kata anak muda dengan masyarakat Indonesia sekarang? Gua rasa enggak ya. Enggak ya? Dan gua pribadi sependek ingatan gua, sepikun-pikunnya gue tuh nggak pernah nge-label gua politisi muda dalam memperjuangkan anak muda. Bahwa nanti orang lain melabel partai gue yang terdahulu atau orang terhadap gue, ya itu kan di luar kontrol. Tapi memang buat gue berpolitik, kita nggak bisa main di gender dan bermain di umur sih. Ya nggak bisa sih. Dan gue sendiri merasakan agak sangat sulit sebenarnya untuk meyakinkan rekan-rekan muda yang gue juga paham udah frustrasi banget dengan keadaan politik. Frustrasi dengan tingkah laku politikus yang suka nggak sejalan sama omongannya kan. Yang bukannya ngasih contoh tapi malah melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Jadi skeptisnya teman-teman muda tuh kan udah lumayan kental ya. Jadi kritis terhadap politik saat ini kritis banget, kan terawasi banget. Lihat aja di komentar di sosial media itu kan berarti kan gila diikutin banget isu politik. Tapi skeptis itu kan lumayan tinggi. Jadi gua di politik itu memang nggak mencoba hanya menggait anak muda sih. Semua sih gua gait sih. Semua kalangan ya? Semua kalangan. Tapi ketika, di parpol lu yang sekarang, Golkar, lu bukan berhubungan langsung dengan anak muda ya? Posisi yang... Iya, Ketua Biro Pemuda, betul. Ketua Biro Pemuda ya kan? Jadi buat gue, bicara politik dan muda, yang selalu gue jalankan itu sebenarnya fire dan amarahnya sebenarnya. Sebenarnya. Jadi, di dalam diri gue itu berpolitik, atau lagi debat di TV, atau lagi belusukan, sebenarnya itu gue bisa nge-switch on fire dan amarah sebenarnya. Amarah bahwa ini sistemnya kok nggak oke ya, kok ada yang fail ya di beberapa, tentu nggak semua, beberapa.
kok birokrasinya nggak bisa kita dobrak aja ya, itu selalu gue bawa sebenarnya. Jadi itu sebenarnya yang gue bawa sih, bukan hanya membela anak muda, tapi fire-nya itu. Karena jujur, ada loh politikus muda yang caranya tua. Itu banyak bos, gue udah lihat. Jadi buat teman-teman muda ya, jangan cuma ngeliat politikus muda yang ngejual muda, lalu lo percaya. Karena percayalah, banyak juga kadang-kadang yang ikutin cara orang tua aja, pasti menang kok dengan kayak gitu. Iya. Jadi itu otokritik buat gue dan orang-orang lain juga memang. Jadi soal fire-nya, soal mindset itu penting. Dan sebaliknya teman-teman, ada politisi yang umurnya tua, di atas 50. Gokil, energi, fire-nya itu juga masih muda ya. Jadi muda tuh, itu harusnya energi dan fire sih, bukan hanya sekedar angka di KTP gitu sama di... Iya, energi dan fire ya, bukan cuman kayak sekedar looks-nya gitu, wah ini masih... Muda tapi jalannya dipelan-pelanin, pakai tas ketek gitu ya, elah bos. Jangan tertipu cover. Maaf teman-teman. Iya, jangan tertipu cover. Tapi jangan diedit tadi, jangan diedit. Iya. No edit. Kecuali pas lu mikir tadi ya. Iya, agak mikir tadi. Pokoknya jangan tertipu cover muda, covernya belum tentu jiwanya muda. Iya. Bisa jadi dia hanya generasi penerus dari perpanjangan politik tua yang lama ya. Gila. Bener kan? Aktivis dulu ya. Waduh. Di TKP ya, aktivis ya. Hidup saya. Hidup saya. Mahasiswa. Hidup saya. Tetap mementingkan kepentingan sendiri. Wajar kan? Wajar. Bukan politikus kok, wajar. Iya. Politikus harus kepentingan bersama. Oke, tadi kita sempat ngebahas mengenai muda gitu ya. Iya. Yang beberapa waktu lalu nih sempat viral dan juga menarik. Dan banyak sekali komentar negatifnya adalah ketika ada satu speech gitu dari salah satu ketum parpol gitu ya. Bukan parpol saya kan? Bukan, beda. Bos. Golkar the best. Kalau parpol Anda saya sebutin pasti kan dari tadi kan. Biar saya malu buka merah. Iya. Untung Anda baik sama saya. Nah, lu menanggapi sebagai lu yang berjiwa muda ketika ada seorang ketum parpol gitu yang menyampaikan hal tersebut, tapi di mana bahwa anak milenial tuh banyak prestasinya sebetulnya, tapi beliau melayangkan sebuah kalimat seperti itu. Nah, gimana nih tanggapan seorang Rian Ernest? Gue yakin harusnya ada kata-kata yang lebih asik sih kalau ingin memberikan cambuk kepada kita generasi muda supaya lebih berperan. Prestasi anak muda sih gue udah nggak usah jabarin lagi karena banyak banget. Betul. Startup, seniman, atlet, pengusaha, banyak banget. Jadi gue tuh nggak usah sebutin karena itu udah fakta yang nggak bisa dibantah. Gue sih ambil baiknya aja sih. Mungkin ketua umum ini ingin memberikan cambuk kepada kita. Supaya lebih top lagi, lebih berperan lagi, lebih berkontribusi lagi. Atau mungkin ketua umum tersebut bisa jadi merasa, aduh anak muda ini kok nggak ada yang masuk politik ya, politik praktis ya, mungkin kekurangan kader sehingga jadi kesel. Gua nggak tahu, gua nggak tahu dan nggak kenal. Mungkin lo kenal ya? Nggak tahu juga gue, cuma nonton doang. Kan anak-anak sekarang kan nontonnya di TikTok aja kan, FYP aja gitu kan. Betul. Gitu. Jadi gue pikir sih itu sih. Dan jujur ya, mungkin dengan menyerang generasi muda itu nggak wise juga, karena kan ini kan udah jadi kayak semacam soundbite dimanapun, pemilih terbesar besok generasi muda gitu. Gue nggak menangkap kaitan yang pas antara mencoba menggait anak muda buat milih siapapun itu, tapi dengan menyerang kan nggak match. Jadi gue yakin mungkin harusnya ada statement yang lebih wise sih. Mungkin lagi capek kali. Iya lagi capek ya. Mungkin ibu lagi capek. Oh ibu ya? Iya. Ya mungkin dia belum sadar ya akan sebenarnya banyak ya, mungkin itu tadi kata Mas Rian ya, tidak ada yang nyemplung ke pihaknya doi yang anak-anak muda gitu ya, jadi kehilangan kader untuk generasi muda mungkin karena itu pun gue jujur rasakan, ibu sih juga merasakan tidak mudah untuk mengajak anak-anak lebih muda buat masuk ke partai dan berjuang karena tadi skeptis atau frustrasi generasi muda memang ada dan valid. Kan gue sebelum masuk politik, sebelum gue bantu Pak Ahok dan setelah gue masuk PSI, gue dulu skeptis banget sama politik dan benci politik. Di Hukum UI dulu gue nggak ikut organisasi mahasiswa sama sekali. Sama sekali. BEM nggak ikutan juga? Enggak, karena buat gue dulu merasa emang dengan gue ikutan gituan ada manfaatnya nggak buat bangsa dan negara. Ini Rian yang dulu masa kuliah dan gue nggak menyesali juga. Tapi kan
setelah gue jadi kader partai dan misalnya atau membantu jadi staf gubernur langsung berdampak, baru kan, ini baru nih gue ada real impact. Tapi gue dulu kuliah melihat kurang nih, mendingan gue fokus nyari nilai, karena gue juga nggak pinter jujur teman-teman ya, jadi gue harus fokus nyari IP yang bener supaya bisa dapet law firm yang bagus. Jadi itu gue sangat wajar, jadi gue nggak mungkin menyalahkan atau mendowngrade rekan-rekan muda karena nggak mau masuk politik. Ini menjadi PR gue dan teman-teman lain yang sudah di dalam buat proof ke generasi muda bahwa ada harapan, ada orang-orang yang terpanggil kok ngerjain ginian. Jadi nggak semuanya brengsek. Yang brengsek ada dan banyak, itu gue akuin. Orang tadi gue bilang kan serangan fajar nanti akan terjadi. Tapi ya jangan lepas harapan lah, harus terus fight gitu. Nah tadi lo sempat meng-highlight mengenai tidak mau mendowngrade teman-teman muda gitu ya. Nah tapi kalau lo sekarang bisa dibilang downgrade gak sih, karena hari ini adalah tahun 2024, bukan pertama kalinya lo ada di Pesta Demokrasi. Lo pernah menyalonkan diri sebagai DPR RI. Iya, Jakarta Timur 5 Jakarta Timur. Terus Wali Kota Batam. Independen. Mencoba fight independen. Nah ketika lo ke DPRD sekarang itu apakah bisa dibilang sebuah yang orang lihat sebuah downgrade atau tidak, bahkan menurut karir path lo kalau dari lo sendiri? Iya, bagus tuh pertanyaannya. Kalau dari komentar orang luar, memang banyak yang bilang seperti itu. Downgrade, turun kelas, itu banyak. Gue umur baru 36 sih, pengalaman hidup gue masih dikit sebenarnya. Tapi kadang-kadang di hidup, apalagi di politik, emang kadang-kadang gak linear. Nggak kayak langsung kayak selalu kayak naik terus gitu loh. Ada naik turunnya, ups and downs-nya. Dan gue itu mungkin sebagai pribadi, gue tuh emang nggak pernah pegang gengsi. Buat gue yang lebih penting bukan soal gengsi, pride atau dianggap orangnya. Yang gue lebih penting adalah ya gue mau pegang posisi supaya bisa deliver impact ke masyarakat. Udah itu doang. Dulu menjadi staf gubernur DKI itu gue dapet banget dan gue happy. Dulu sebelumnya itu lagi, bahkan pas gue guru Indonesia mengajar, jadi guru SD di Pulau Rote selama setahun, itu gue happy banget. Karena gue memberikan literasi lebih baik kepada anak-anak petani di sana, anak-anak tukang kayu di sana. Jadi buat gue itu yang lebih penting. Kalau untuk menuju ke sana tentu harus realistis, karena dulu pas gue belum ngerti politik kan langsung DPR Senayan, gebu-gebu, ternyata ya ampun landscape-nya susah ya. Dan tadi agak bilang, gue DPR Senayan, suara pribadi 70.000, suara Rian Ernest dicoblos orang 70.000, itu nggak cukup jadi kursi. Padahal kan gue membayangkan, wah gila, ini satu stadion GBK kurang lebih itu nyoblos gue, nggak jadi kursi nih. Gue kayak, oh my god, berarti memang ini pertandingan kelas berat. Nah gue tuh nggak kelas berat, gue harus lebih realistis. Makanya dari hal itu ya. Setelah tertimpa tembok memang kan. Artinya setelah gue setahun kerja di Jakarta Timur 2018 ke 19 dan gue kalah. Jadi gue udahlah, gue realistis aja karena gue mau mengejar mendapatkan posisi buat bikin impact. Makanya gue ke DPRD. Jadi buat gue bukan downgrade, gue mencoba lebih realistis aja. Karena ini ya DPR kelas berat. Dan jujur DPRD gokil juga, bicara pendidikan, kesehatan, pelayanan publik yang umum, ngurusin dokumen pendudukan. Jalan rusak, itu DPRD bos. DPR RI dengan segala hormat gue dengan para senior itu kan bicara undang-undang yang level APBN, undang-undang. Padahal yang kadang masyarakat komplain itu kan lebih sering yang sehari-hari kan. Buat gue DPRD tuh juga udah asik banget kok. Jadi dan gue memang melihat agak paling seru memang sebenarnya lo mengerjakan hal di level Pemda karena itu langsung dampak ke masyarakat. Jadi gue tuh jujur sampai hari ini ya, selera atau appetite gue untuk menjadi pejabat level nasional itu nggak ada, minim. Ya ada mungkin minim banget. Gue tuh lebih ingin menjadi pejabat kepala daerah yang melayani langsung masyarakat dengan isu yang real sehari-hari. Itu gue. Ada teman politikus yang pengennya langsung nasional, ya itu nggak apa-apa juga. Gue udah 7 tahun politik, kayaknya gue lebih pengen di daerah dan gue mulai DPRD dulu deh, DKI. DPRD DKI ya, yang dapil 5 biar ya sejalan juga dengan campaign lo tadi. Lo mau nge-touch langsung si masyarakatnya. Betul, ini kan. Betul, karena wewenangnya gede, permasalahan Jakarta banyak banget, gajinya juga bagus banget, exposure media juga cukup, kurang apa lagi coba. Jadi buat gue DPRD DKI itu udah gue fokus banget. Makanya tadi kadang-kadang teman-teman media ngundang gue sore-sore dalam masa kampanye, mohon maaf gue tolakin karena gue fokus banget di dapil.
Oh, gitu. Oke. Gue harus dapet nih, ini kampanye ketiga. Kalau udah 3 kali kampanye kalah, buat gue ya ini jadi catatan besar buat gue. Mungkin gue seorang Rian memang mungkin nggak cocok di election, bisa aja. Kan gue harus sadar diri ya. Iya. Atau mungkin jurus gue yang apa adanya, yang modal dengkul ini mungkin nggak disukai, nggak compatible, I don't know. Gue harus menang. Harus menang ya, harus optimis. Dengan cara benar juga. Dengan cara benar, kalau ya. Menang cara was-was bisa juga, itu pilihan. Karena banyak orang menghalalkan segala cara kan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan gitu. Betul. Ya kan? Banyak. Yang akhirnya di salah satu interview lo yang gue tonton juga, itulah banyaknya korupsi di Indonesia ketika mereka modalnya gede untuk banget. mencapai ke titik yang mereka pengen itu besar sekali sehingga mereka harus mengembalikan modal-modal itu ya. Betul. Kalau lo nyalek DPR, ini hipotetik hypothetical story aja ya. Kalau lo nyalek ke DPR modalnya lo 30 miliar. Dan lo kepilih. Ya lo pasti pengen balik modal dong. Betul. Apalagi kan 30 miliar itu kan most likely bukan hasil fundraising ya. Mungkin ngutang atau duit pribadi keluarga, jual tanah, jual segala macam, ya pasti balik modal. Ya udah, jadi kalau lo cara seperti itu, hari pertama lo dilantik, lo udah akan cenderung lupa dengan masyarakat yang mau lo layani. Karena lo akan fokus proyek buat balik modal. Iya. Ini kan logika simpel yang, ya logika simpel. Betul. Nah gue bilang ke masyarakat kalau lagi turun, ibu bapak mohon maaf saya modal dengkul. Diketawain biasanya. Tapi gue bilang kalau saya kasih ibu minyak gratis, uang gratis 500-300 ribu. Begitu saya kepilih, seperti gue bilang, pasti gue fokus ini bu, cari proyek balik modal. Orang gue udah boncos. Betul. Terus kalau lu ke gue nyari, minta KJP diurus segala macem, pasti kan gue bilang ke lu, ngapain? Udah beli putus. Begitu gue bilang beli putus, masyarakat ini jadi pendidikan politik ala gue, masyarakat denger itu baru mikir, iya juga ya gitu. Iya. Jadi buat gue nyari suara tuh satu hal, tapi pendidikan politik terus-menerus tuh juga penting. Penting. Itu bagian dari bahkan fungsi partai politik di undang-undang. Salah satu itu pendidikan politik, bukan cuma nyari jabatan. Orang aneh kan saya? Enggak, keren. Tadi muka agak bilangnya orang gitu ya. Tapi gue kayak ke kamera gue keren. Kalau lu kayak aneh ya gitu. Oke, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai proyek-proyek yang sedang lo kerjakan di sisa masa kampanye ini, kurang lebih ya sebulan ke depan lah ya. Tapi kita masuk ke segmen tanya cepat. Nah, ini jadi ada pertanyaan A dan B question gitu. Lo harus pilih secara cepat, mungkin tanpa berpikir panjang, tanpa edit dan juga tanpa penjelasan akan pilihan lo ya. Bagus lah. Gitu. Tapi mungkin karena nanti kalau dijelaskan itu yang jadi kita agak sulit kan. Betul. Nggak dijelasin kan? Ya mungkin di segmen ini enggak, di segmen berikutnya nanti ya dijelasin. Gitu siap perintah. Oke. Nah, boleh menghadap ke kamera. Sekarang gue akan membacakan pertanyaan cepatnya ya. Oke, kita mulai. Musik jazz atau musik rock? Jazz. Oke, helm full face atau helm half face? Full face. Full face. Motoran atau transportasi umum? Ini tricky nih, tergantung konteksnya. Oke. Tetap motoran deh, Motoran ya? Motoran. Oke. Kesini juga motoran. Semoga nggak hujan. Amin, padahal udah gerimis sedikit ya. Gerimis. Sektor swasta atau berpolitik? Berpolitik sampai hari ini. Politik sampai hari ini ya. Belum tahu nanti after Februari, oke? Betul. Weekend belusukan atau weekend main sama anak istri? Sorry, main sama anak istri. I'm so sorry. Oke, komisaris atau duta besar? Komisaris. Rese. Brandingan di sosmed atau brandingan di baliho? Sosmed deh. Sosmed ya? Yang terakhir Anies atau Ahok? Ahok lah! Wih, boleh tepuk tangan buat Mas Rian Ernest. Oke, pertanyaan terakhir sangat mudah ya dijawab ya? Iya. Anies atau Ahok ya? Dengan gas lagi. Dengan gas lagi, Ahok lah gitu. Masa yang itu gitu ya? Nah, kita mau membahas sedikit ya. Tadi lo lebih sampai detik ini lo masih memilih untuk berpolitik dibanding sektor swasta. Yang dimana lo juga pernah melayangkan statement bahwa sebelumnya lo terjun ke politik pun duitnya dulu masih lebih besar yang dulu ya, ketika lo di law firm ya.
ketika lo jadi pengacara? Karena gue masih ketemu sama teman-teman seangkatan hukum UI yang tetap di swasta kan. Ya secara rekening bank sudah pasti mereka jauh di atas saya. Betul tapi kan hidup bukan cuma soal duit ya. Jadi gue tetap di politik. Sejauh ini income gue selama gue di politik tuh masih cukup lah. Masih cukup ya? Buat gue liburan sesekali, buat anak gue sekolah cukup, dan buat gue itu udah cukup. Kan gue nggak perlu naik BMW terus atau apa gitu ya. Gue mobil Wuling aja cukup. Jadi ini kan soal lifestyle kadang-kadang. Jadi gue sih oke aja. Dan gue sebenarnya realistis agak. Gue tuh selalu memperbarui kartu advokat gue. Karena itu buat gue menjadi hal yang sangat penting. Menjadi backup plan. Karena politik ini kan uncertainty-nya tinggi ya. Jadi dengan pegang kartu advokat tuh gue selalu punya opsi untuk misalnya nih contoh. Rian, kamu harus korup kali ini. Kalau kamu nggak korup, kamu kita pangkas dari politik. Misal, gue bisa dengan santai bilang, yo wes rapopo, aku balik swasta. Itu buat gue menjadi sebuah keistimewaan lah. Karena mungkin teman-teman lain sebaliknya selalu bergantung terhadap politik untuk karir dan penghidupannya. Itu yang agak repot jadi pasti. Karena ekosistem politik kita kan belum bersih-bersih amat. Belum bersih-bersih banget ya. Tapi lo mencoba membersihkan itu kan? Pelan-pelan. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ekosistem ketika lo ada di law firm dulu, yang akhirnya juga mendukung lo ketika sekarang lo mau nyalek. Teman-teman di sana, yang bisa dikatakan mereka bohir ya, bisa mendukung lo. Enggak lah, bukan atau bohir. enggak? Biasanya kalau teman-teman lawyer biasanya mengenalkan gue ke bohir. Oh, teman-teman lawyer mengenalkan lo ke bohir. Jadi bohir dalam arti individu-individu atau grup yang memang bisnisnya gede banget, sehingga mereka punya alokasi dana buat sumbang ke kegiatan sosial atau politik. Jadi lawyer-lawyer itu ngebantu gue. Dari sisi ngasih gue advice kebijakan, advice hukum, dan juga ngenalin ke teman-teman donatur biasanya. Jadi bohir di sini maksudnya donatur. Donatur ya. Dan gue memang politik nggak pernah cuma mau dibantu hanya oleh 1 atau 2 orang donatur. Jadi sampai hari ini donatur gue tuh banyak banget sebenarnya, ada puluhan lah. Ada 30 sampai 40. Nah, kalau boleh gue bertanya dan mencari tahu ketika seorang mau menyalonkan diri gitu kan, dia butuh dana yang dimana tadi lo mendapatkan dari teman-teman donatur itu kan, dan lebih dari 5-10 nama lah gitu lah. Lebih, gue 30, hampir 40. 30 ya. Nah, beragam dari yang ngasih 500.000 aja sampai sekian gitu, macam-macam. Ini sebenarnya pengen mau memberikan teman-teman opini tuh kayak semacam edukasi politik ya. Ketika seorang mau mencalonkan diri dan dia bertemu donatur, apa yang sebetulnya mereka janjikan ketika mereka minta donasi gitu? Bagus. Jadi dalam pengalaman gue fundraising selama ini, gue tuh menyiapkan biasanya presentasi untuk fundraising. Misalnya Rian ini siapa, portfolio Rian udah ngapain aja dan mau ngapain. Ini berlaku pada saat gue dulu di DPR dan Batam dan DPRD. Tapi sebelum gue meeting, kalau dari donaturnya udah memberikan kode, nanti gue dapat apa? Biasanya gue udah bye. Itu beberapa kali udah ngasih kode gitu, biasanya gue bye. Goodbye. Karena gue pengen lo bantu gue karena lo ngelihat harapan aja di gue gitu. Bukan gue jadi orang lu gitu loh. Nggak kayak gitu. Jadi ini kan soal jurus. Sebaliknya kalau gue nggak mau susah-susah, ya udah cari 1-2 donatur aja kan, danain semuanya, and then gue jadi centeng lu misalnya. Ini kan soal jurus dalam politik. Kalau gue sih nggak begitu. Makanya gue selalu bilang ke rekan-rekan muda masuk politik, memang sebaiknya jangan langsung politik dari lulus SMA atau lulus kuliah. Berkarir dulu aja. Terserah jurnalis, engineer, lawyer, sehingga punya skill set yang sehingga waktu lo fundraising juga orang mau ngebantu lo karena udah ngeliat portfolio lo sebelumnya. Dan lo juga punya backup plan, misalnya politik nggak cocok buat lo atau mentok buat lo bisa balik ke sektor swasta. Itu adalah resep dari Rian untuk berpolitik sampai hari ini. Gitu. Jadi ketika lo bisa dikatakan belum ada keberuntungan di sektor politik, lo bisa kembali ke jalan lo yang lo jalani itulah karir sebelumnya gitu ya. Karena kan ekosistem politik kita hari ini memang nggak ideal dan nggak terlalu sehat. Dan seringkali orang dihadapkan pada pilihan memang harus melakukan hal yang kurang untuk bisa bertahan. Itu kan pilihan. Mau lo ambil atau nggak ambil gitu. Kalau lo nggak ambil, lo kan harus ngidupin anak istri lo kan, lo bisa balik ke swasta. Jadi ini semua tergantung ekosistem. Yang gue bilang ini mungkin nggak applicable buat demokrasi atau politik di luar negeri. Tapi yang pemahaman gue Indonesia tuh perlulah backup plan, itu penting.
Backup plan perlu ya? Penting. Sangat perlu untuk segala macam kehidupan ya? Asli ya semua kan? Betul. Semua. Kita harus punya backup karir plan. juga kan nih, pasti punya backup plan semua, udah punya update CV mungkin selalu. Iya, punya. Terlalu sensitif ya? Per 3 bulan lah update CV ya. Berarti bisa dibilang donatur-donatur yang membantu proses lo kali ini adalah memang mereka yang sepaham dengan visi misi lo. Pure mereka mau ngebantu tanpa minta feedback ataupun betul. Karena gue juga nggak pernah memberikan nominal rupiah. Lo sumbang gue sekian, enggak. Gue cuma presentasi ini campaign gue. Gue butuh sekian buat cetak baliho, pasang billboard, cetak stiker, cetak mug, dan tanda kutip memberikan insentif karyawan gue. Karyawan gue kan kalau ngetok pintu itu kan sampai malam. Ya, gue mesti kasih bensin dong. Jadi gue kasih breakdown. Gue butuhnya sekian rupiah. Gue masih kurang sekian rupiah, itu terserah donaturnya. Ada yang setelah gue ngomong berbusa-busa, nyumbang 1.500.000 ada. Ada yang gue ngomong bentar, tiba ngasih 50 juta, 100 juta ada. Jadi ya itulah demokrasi. Demokrasi itu butuh biaya. Menurut gue nonsense kalau ada rekan-rekan mungkin, sorry ya, aktivis yang bilang demokrasi harusnya nol biaya. Nggak make sense. Karena demokrasi itu sebelum kita dipilih di TPS, kita tuh harus dikenal dan disukai. Ini kan butuh proses. Betul. Butuh waktu, butuh biaya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk kita dipilih gitu. Kecuali mungkin ya lo anak pembesar, atau lo memang sudah aktivis tulen banget mengakar di daerah itu. Tapi kan nggak semua orang yang masuk politik itu emang aktivis dari kecil, bos. Kayak gue masuk politik nyemplung. Jadi ya butuh biaya. Betul, cuma butuh harus biaya sehat aja sih. Butuh biaya untuk dikenal ya. Kecuali lu sudah terkenal sebelumnya. Seperti Aga Gonzaga gitu, terkenal banget. Saya belum terkenal, saya bukan anak presiden yang sudah dikenal orang-orang ya kan. Wow. Ya, terkenal kan? Ya. Betul. Mas Gibran. Ya udah. Kita beralih ke pertanyaan yang tadi. Lo emang sekeluarga itu ya emang dari dulu? Enggak juga. Gue tuh background gue, emak gue single parent. Bapak gue dari kecil ninggalin gue, jadi mungkin dari situ gue ngerasa terkompensasi dengan keluarga besar yang asik banget. Ada opa gue, ada oma gue, ada om tante. Tapi di situ gue ngerasa memang family itu penting banget. Itu your comfort zone. Dan gue pernah kerja di law firm yang tiap hari gue pulang jam 2 pagi, bos. Bertahun-tahun. Tapi gue sadar, memang di law firm itu kadang-kadang gue ngobrol sama lawyer-lawyer lain. Ada lawyer yang cerita ke gue, lu tahu nggak bro, gue kerja mulu, gue balik rumah, anak gue manggil gue om. Ini kan kayak seolah-olah kayak lawakan yang kita sering dengar, tapi ini kejadian beneran. Jadi buat gue, makin kesini buat gue keluarga tuh penting banget. Anak, istri, karena teman bisa come and go, kerjaan bisa come and go. Family itu yang stay sama lo terus. Betul. Nah, gue ngelihat beberapa contoh yang jujur orangnya sukses, tapi mungkin sukses banget di kantor, anaknya dia lupa. Anaknya jadi agak ajaib-ajaib tuh ada sih. Jadi gue udah melihat itu, jadi udahlah kita kerjaan penting, belusukan penting, suara penting, tapi family lu harus penting juga. Dan weekend itu memang bandwidth yang pas buat keluarga, buat gue. Gitu. Itu pilihan gue sih. Ya kerja Senin sampai Jumat cukup lah ya. Cukup bos, pagi sampai malam cukup lah. Masa weekend dihajar lagi kerja. Nah. Tuh weekend ya teman-teman opini, jangan pada nyari side job weekend sama keluarga main, jalan-jalan sama istri, pacar, anak ya, jangan malah side joban ya. Itu petuah dari seorang Rian Ernest. Nah, kalau misalnya kita ngomongin beberapa wawancara dan beberapa konten-konten yang ada lo-nya gitu, mereka meng-highlight lo adalah seorang caleg yang modal dengkul. Dan lo tadi juga berbicara bahwa lo caleg yang modal dengkul gitu ya. Padahal lo harusnya bisa dibilang caleg yang modal nomor WA juga ya. Iya kan? Karena lo campaign lo belusukan, lo tidak membagi gocap atau jigo gitu, lo membagi nomor WhatsApp. Itu beneran nomor WhatsApp lo? Jadi gue punya 2 nomor, satu nomor pribadi dan keluarga, nomor kedua gue nomor publik, nomor politik. Itu buat konstituen dan bukan hanya Jakarta Timur. Teman-teman Batam dulu masih ada, teman-teman Jakarta Timur DPR yang kecamatan lain juga ada. Dari Flores, dari Sulawesi, dari Lombok, macam-macam. Nah gimana tuh, kenapa lu mau menggunakan jurus membagi-bagikan nomor WA itu dibanding lu membagikan gocap, cepek, jigo ke masyarakat yang pasti mereka seneng at that time. Betul. Ya kan? Ini soal pilihan sih, pilihan politik dan jurus politik yang
yang gue tentukan sih. Emang mayoritas kebiasaannya gitu, balik jalan-jalan tuh ya gocap, jigo, minyak, udah gitu aja gitu. Kayak kemarin barusan gue di daerah Klender gitu, gue bilang ke ibunya, ya di rumah ibu ini ada jendela, stiker calegnya banyak. Terus pas gue ke rumahnya, ibunya bilang, gue kasih kartu nama kan, terus sambil, Pak, minyaknya dong, atau apa gitu. Gue bilang, Bu, saya sih sesekali sembako murah, tapi mungkin nggak bisa di sini. Saya sih nggak pernah ngasih gratis, Bu. Saya cuma mengasihnya WA. Coba ibu lihat caleg-calegnya. Jadi persis kan ada stiker-stiker caleg banyak. Coba ibu lihat. Misalnya ibu milih ini misalnya. Iya. Kalau ibu udah milih dia dan dia kepilih, ibu mau nanya soal ya apakah bansos, apakah soal penerimaan anak sekolah, nanya ke siapa? RT lagi, nggak mau nanya ke calegnya. Ada nomor WA-nya nggak, Bu? Nggak ada. Nah, saya ngasih nomor WA, Bu. Pilih nggak pilih saya, ibu bisa nanya saya nanti gitu. Jadi buat gue tuh penting. Sekarang gue politik tuh yang paling penting memang pelayanannya sih, kan public goods, public services itu yang penting. Dan kalau lo nggak kasih nomor WA, ya ini kan harusnya kan hubungan apa ya, kepercayaan kan warga dengan caleg yang dia pilih gitu. Dan caleg yang terpilih harus melayani balik kan. Makanya gue bilang tadi, kalau caleg itu bagi-bagi duit doang, mental setnya tuh pasti udah beli putus. Ini kayak beli barang di food court. Begitu udah makan kenyang selesai. Ini soal pilihan gue politik. Bisa jadi jujur banyak orang udah juga bilang, lo kayak gitu caranya bisa aja lo kalah. Gue pikir ya persetan lah, gue konsisten aja. Mau dibilang lo buang-buang waktu, lo nggak taktis lo, kenapa lo nggak beli di ujung? Gue bilang ini pilihan gue, ini jurus gue, ini yang gue yakinin. Hasil akhirnya apa ya rahasia ilahi sih kalau gue. Iya sih. Kadang jujur mungkin tim gue juga ngelihat, aduh Bang Rian nih kok caranya beda banget dari yang lain ya. Tim gue juga mungkin agak kayak gemes. Tapi buat gue ya ini cara gue, ini style gue. Ya lo konsisten aja lah, istiqomah. Rahasia ilahi sih hasilnya gimana, gue berserah aja. Makanya balik di awal tadi Mas Aga, gue bikin rencana, gue bikin plan. Harusnya ini jadi, optimis ya gue jalanin aja. Tengah jalan ada orang bilang, Bang, gas di ujung Bang gini aja. Gue bilang, aduh nggak sesuai nilai gue bro, nggak deh gitu. Orang aneh gue. Orang aneh. Tapi beneran lu balesin itu mereka yang ada WhatsApp? Balesin ya? Ya macam-macam, ada yang curhat, ada yang ngajakin pap ya. Oh iya pap. Ada persis tadi pagi gitu, pap yuk. Ya ampun, gimana ini? Ada yang minjem duit, ada yang apa, macam-macam. Tapi gue balesin. Minjem duit pun gue balesin. Gue bilang mohon maaf, saya nggak bisa pinjemin duit. Tapi kalau ini terkait Anda butuh kredit mikro buat UMKM, ya udah kita tetap silaturahim aja. Siapa tahu ada yang bisa saya bawa dalam program Pemda nanti. Atau saya kenalin Anda ke KUR di BRI. Kalau prosesnya ribet, nanti saya bantu, saya bikin streamline prosesnya itu. Biasa gue balas bro. Tidak sesuai dengan yang dia mau, tapi buat gue tadi ini bukan cuma soal nyari kursi doang. Yang penting adalah silaturahim dan tetap serving masyarakat sambil edukasi politik juga. Supaya masyarakat juga lebih aware, politikus bukan cuma sinterklas bagi-bagi uang, ternyata ada yang bisa ngobrol kayak gini gitu. Iya, karena sebenarnya bisa dibilang unik karena jarang ya ketika kita sebagai rakyat kecil kan merasa kayak wah bapak-bapak yang ada duduk di sana tuh untouchable gitu, tidak dewa gitu kan, tidak tersentuh gitu gimana kita mau memberikan suara atau bertanya gitu. Betul. Sedangkan lo di sini tidak memberi batasan dengan masyarakat ya. Betul. Dan satu perspektif lain yang gue pahami, kalau politisi udah kepilih terus lupa, kita bilang jauh banget di atas, begitu dia kampanye lagi, ada beberapa sentimen yang gue make sense sih. Warga itu jadi mintain segala macam, karena warga tuh balas dendam. Karena ngerasa, lo 5 tahun juga persetan sama gue, bahkan mungkin lo korup. Ya lo kasih gue deh sekian juta hari ini. Itu kan pemikiran begitu kan ada, dan gue dengar dari politisi lain, dan buat gue, ya bisa aja akhirnya beberapa warga pengen balas dendam gitu. Karena kita sebagai politikus tuh nggak menjalankan tugas dengan benar. Oke, keren sih bagi-bagi nomor WhatsApp, dan sampai detik ini yang balasin masih lo pribadi? Masih belum robot ya? Belum mati. Meskipun gue kadang-kadang ngebalasnya auto text, mungkin orang pikirnya robot. Karena gue bikin auto text kan banyak banget kan. Iya benar. Gue ada 10 auto text di HP gue, jadi gue udah tahu jawabnya apa. Oke. Jadi seolah-olah robot, padahal itu gue sister, itu gue.
Bener-bener. Coba aja 0856 929 80 395. Catat ya. 0856 929 80 395. Tapi teks ya, kalau telepon gue nggak angkat. Teks ya? Teks. Betul. Kalau telepon janganlah. Ribet lah. Betul. Kapan tidur ya gue. Itu lumayan mengganggu kan. Iya. Teks kan gampang forwardnya juga. Bener. Ke tim. Oke. Nah, lo seberapa optimis menggunakan alat nomor WA ini untuk melawan alatnya yang bisa kita bilang sebagai uang? Pasti lawan-lawan main lo di Dapil 5 tidak bisa kita pungkiri pasti ada yang menggunakan uang sebagai alat untuk mencari suara. Pasti ya. Sedangkan lo di sini menggunakan nomor WA sebagai alat lo gitu. Seberapa optimis lo bisa menggunakan senjata lo ini untuk melawan uang? Optimis, iya. Tapi gue sadar kayak lo bilang ini kan sebenarnya kan faktor yang di luar kendali gue dan sebuah pertarungan yang gue nggak akan masukin. Karena kan gue udah komit nggak mau pakai uang. Makanya gue sih berserah aja sama yang di atas sih. Tanpa mencoba menjadi apa ya, religius atau spiritual gitu ya. Tapi ya gue yakin lah 14 Februari nanti gue optimis. Tapi apapun resultnya nanti tuh gue yakin tuh yang terbaik udah diatur Tuhan ke gue. Udah gitu aja. Jadi gue, kenapa gue juga bisa ngomong dengan sangat rileks seperti ini? Karena gue sambil ngomongnya gue juga mikir di otak gue, anjir lu ngomongnya rileks banget Yan. Karena gue fundraising. Gue berpolitik itu selalu semuanya itu dari donatur yang gue bilang tadi, 30-40 orang. Jadi gue nggak merasa harus, gue nggak punya mental everything tulus. Seolah-olah karena gue udah habisin sekian ratus juta atau miliar rupiah tuh gue rugi banget kalau kalah. Buat gue ya, ini cara politik yang benar dan teman-teman percaya sama gue. Kalau gue kalah, ya udah, emang ini demokrasi kan. That's the whole point of demokrasi kan. Betul. Rakyat yang punya opportunity dan hak buat milih. Ya kalau warganya mau pilih gue dengan senang hati, kalau enggak juga rapopo gitu. Ini mentalitas yang sebenarnya Pak BTP ngajarin gue sih. Pak BTP satu hal yang gue sampai hari ini serap banget dari dia dan gue rasakan memang mentalitas nothing tulus. Itu penting. Di politik nothing tulus. Jabatan bisa datang dan pergi. Kayak gue pernah dapat jabatan asisten staf sus presiden. Gue ditawarin dan dapat peluangnya. Terima kasih Dini Purwono ya, staf khusus presiden ngasih gue ini. Gue jalani, nggak terlalu excited juga. Ya ini jabatan, can come and go. Begitu gue akhirnya pamit karena dia minta ketua umum PSI saat itu full time di PSI. Gue juga pamit santai banget. Beberapa temen gue yang ngeliat gue pamit dengan santai kayak, Yan lo biasa aja. Gue bilang, ya ini jabatan, ya santai aja bro. Betul. Pas dapet, ya lu kerjain dengan optimal. Kalau cabut ya it's okay, ya udah gitu. Nggak mesti kayak lu bangga-banggain gitu pakai name tag gue nih, setnek, status gitu ya. Ya karena bisa dibilang itu mungkin hasil ya dari kinerja lu kan, sehingga lu tidak merasa berhutang kepada siapa yang mendewakan lu atau menjadikan lu sebagai alat gitu kan. Betul. Iya. Betul. Mungkin politisi yang di luar sana, politikus yang di luar sana ketika mereka menggunakan uang sebagai alat kan ketika ternyata dia pun alat uang gitu ya kan. Jadi cycle, jadi rantai gitu, ngeri. Dan dia merasa gua ada hutang, gua harus berusaha mengembalikan bagaimana caranya. Betul. So, gua menggunakan uang gitu ya. Betul. Iya. Masuk akal ya? Masih. Sebenarnya simple logic. Betul. Oke, nah kalau kita ngomongin mengenai dapil yang sekarang lo cemplung di situ dapil 5 ya, tadi Jatinegara, Durensawit sama Keramat Jati. Permasalahan yang lo perhatikan dan sangat menjadi sebuah isu di dapil 5 itu apa? Khususnya warga-warga yang gue datangi pemukimannya itu selalu dua hal, selalu itu. Teman-teman warga di dapil itu ingin harga bahan pokok itu jangan naik terus, harus lebih stabil. Harga bahan pokok? Bahkan kalau bisa lebih murah. Itu satu. Kedua itu soal lapangan pekerjaan. Jadi memang ada isu nih, kita ada supply teman-teman muda yang lulusan apakah SMA, SMK atau kuliah tapi nyari kerjaan susah banget. Ada juga, ini juga gue sedih sih, ya gimana ya, regulasi undang-undang tenaga kerja sekarang memang
sangat friendly ke pebisnis, tapi sedih juga sih. Kadang-kadang kalau saya ke Dapil itu ya akhirnya banyak teman-teman yang kontrak terus, setahun kontrak selama sekian tahun, itu sedih juga sih. Jadi dua hal itu sih, soal harga kebutuhan pokok sama soal lapangan pekerjaan. Makanya kalau soal sembako gue bilang ke warga, kalau saya terpilih ya saya akan bermitra erat dengan misalnya Food Station Cipinang atau Pasar Jaya. Misalnya kita udah bisa tahu dari jauh hari misalnya karena harga pakan ternak ayam naik, bisa jadi harga ayam potong naik nih. Jadi kita udah siap dari jauh hari. Mitigasinya apa nih? Apakah mau operasi pasar atau di berbagai supply chain itu kita bisa intervensi kan? Itu tugas saya tuh Bu. Atau lapangan pekerjaan Ibu Bapak. Di Jakarta ini ada BLK, Balai Latihan Kerja. Itu biasanya buat teman-teman dilatih skill yang oke, apakah saya ngerti teknisi atau komputer. Kadang-kadang dilatih iya, tapi yang saya dengar nggak disalurin. Oke Bu, berarti kita improve, ini udah baik, kita improve. Berarti next time kalau ada BLK, dilatih oleh perusahaan langsung disalurin aja. Nanti kita pikirin mungkin perusahaannya dikasih insentif pajak. Jadi hal-hal gitu udah kebayang sih di kepala. Kalau lagi ke Dapil. Berarti ada hal-hal baik yang sebetulnya bisa lu teruskan dari pendahulunya ya? Kita bisa improve kok. Gue nggak pernah percaya perombakan total atau bongkar pasang gitu nggak sehat, karena nggak stabil kan. Dari sisi kebijakan, dari sisi investasi, dari sisi masyarakat sendiri nggak suka. Sama kayak sekarang kritik gue, meskipun jujur gue belum tahu solusinya ya. Penerimaan anak sekolah, itu warga banyak banget yang komplain. Pak, anak gue kecewa tuh. Kenapa Bu? Udah sekolah capek-capek, udah jadi anak pinter, begitu mau masuk sekolah berikutnya, misalnya ke SMP atau ke SMA, yang lebih diterima anak yang lebih tua. Jadi sistem merit untuk penerimaan siswa sekarang tuh tapi banyak evaluasinya sih. Sedih kan? Jadi ini konsekuensi dari kebijakan diambil sekarang, jadi banyak anak-anak yang ngapain gue pinter-pinter, sekolah yang mau gue sasar jadi malah nggak dapet. Jadi sistem penempatan siswa ini berdasarkan umur nih juga konsekuensinya nggak bagus juga. Jadi ini bisa kita improve. Makanya penting ada nomor WA supaya warga komplain langsung ke kita. Kita bisa datang dengan kepala dinas. Pak Kadis, ini ada 100 pesan nih masuk nih di HP gue nih, pada teriak semua di bawah gitu. Kalau kita nggak bisa ngomong langsung ke masyarakat pemilih kita, gimana bos? Ngarang bebas. Bener. Simple logic lagi. Simple logic, betul. Simple logic. Make sense ya teman-teman opini ya, apa yang disampaikan Bang Rian Ernest gitu kan. Dan tidak dipungkiri juga bahwa Bang Rian Ernest ini juga bisa jadi mengimprove yang sudah berjalan di sebelumnya gitu ya. Karena kan banyak beberapa pemimpin atau beberapa ketua kan yang istilahnya gengsi gitu untuk melanjutkan apa yang sudah bagus gitu. Kan. Gengsi. Kayak masa gue cuma nerusin, gue harus bikin something new, tapi belum tentu itu works ya. Betul. Ya kan? Betul. Yang rugi rakyat lagi. Bener, masa setiap 5 tahun kita ganti kebijakan gitu kan, ganti program gitu. Kurikulum ganti. Itu dia. Jadi makin nggak jelas kan arahnya. Kocak lu, kocak. Waduh, kocak lu. Oke, nah ngomong-ngomong mengenai keresahan warga gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen nih. Dari teman-teman opini di luar sana yang punya keresahan dan ingin bertanya ke Bang Rian Ernest. Yang pertama nih di Instagram ya, Edo Juvano. Gimana caranya biar jalanan BKT nggak semeraut lagi, bikin kesel tiap kali saya ngapel. Wah, ini ketika pacarnya berarti di daerah situ ya. Mungkin dia dari Bogor gitu atau dari Majalengka. Kayaknya dia dari Tebet. Jauh banget Majalengka. Mungkin dia anak gudang peluru, dia mau main ke arah Raden Inten situ kali. Iya tuh, gimana tuh Bang caranya? Gua nggak tahu menjawab ini. Kenapa? Karena semerautnya dia nggak jelasin kenapa. Apakah angkot ngetem, apakah motornya gimana. Tapi kan jalanan BKT emang jalurnya segitu aja kan. Nah, gue nggak tahu nih jawabnya apa, karena isunya yang dia sampaikan nggak terlalu kebayang di gue apa. Gue malah menarik, bikin kesel tiap kali saya ngapel. Nah, kalau memang sih. Jadi gini bro, lu kalau ngapel, terus jalannya semeraut, kalau kesel kan. Betul. Kebayang nggak kalau misalnya pacar lo kan lo mau ngapel, mungkin pacar lo kan abis ngeblow rambut di kamar kan, udah cakep tuh. Terus lo baru nyampe, ketemu dia muka lo asem, pasti kan cewek lo jadi kayak, aku udah makeup gini, udah dandan gini nggak cukup buat kamu, malah berantem terus kan. Jadi jalanan BKT gue belum tahu jelasinnya ya, karena lo nggak tahu apa isunya, tapi
Pas lo ngapel udah 4, lo jangan langsung ke rumah cewek lo ngopi dulu aja di warung kopi dekat rumah cewek lo. Jadi lo emosi udah hilang, pacaran udah lancar. Bener, ngopi, ketemu temen ngopi, ngobrol, lupa ngapel. Putus. Ya, salah juga ya. Iya, cari domisili lain ceweknya berarti ya. Iya, dekat rumah aja. Iya, bener. Jalan kaki. Iya. Oke. Jawabannya sampah banget gue, sorry ya. Oke, pertanyaan kedua dari netizen, Bagus nih. Bradenakbar 10. Kira-kira kalau udah kepilih nih Bang Rian Ernest bakal ikutin kemauan partai atau masyarakat? Oke, jawaban gue gini. Sebagai kader partai, kita harus sadar kita tuh bernaung di bawah organisasi partai. Ya. Nah, politik itu soal kepentingan. Nah, kita mesti cek case by case. Ada kepentingan partai yang perlu kita suarain, iya. Tapi ada titik tertentu begitu kita lihat kepentingan partai ini kayak total bertentangan sama masyarakat nih. Nah, di situ baru challenge seorang politikus. Siapapun. Mau Rian kayak, mau Aga kayak, mau teman-teman yang lain. Iya. Apakah lo sampai pada titik lo berani atau enggak? Dulu harus hitung konsekuensinya apa. Contoh, melawan partai, konsekuensi gue dipecat dari anggota dewan. Nah, lo siap atau enggak? Makanya backup plan tadi menjadi penting kan. Iya. Kalau lo nggak punya backup plan, partai lo maunya A, masyarakat ekstrim maunya Z. Aduh, melawan partai gue jobless nih. Bisa nggak ya? Nah, itu kan dilema-dilema yang harus dijalanin. Dan gue nggak tahu jawabannya apa. Tapi sih gue pribadi udah tahu bahwa I do believe agak satu titik di hidup gue mungkin besar gue akan ngelawan partai. Paling nggak sekali. Gue nggak tahu kapan. 10 tahun lagi atau tahun depan, tapi pasti akan ada. Dan I don't know, let's see. Oke, kita tunggu ya. Karena gue nggak mungkin absolut cuma ikutin partai aja. Betul. Gue adalah kader partai dan gue percaya demokrasi itu memang pengawalnya partai politik. Tapi pada titik tertentu kita harus berani juga sebenarnya memberikan otokritik dalam partai. Sebagusnya sih, menurut gue sih kritik itu di dalam aja, jangan di luar lah. Nggak bagus sebenarnya. Oke, mungkin itu nanti bisa jadi sebuah bom waktu bagi karir lo kali ya. Titik itu. Makanya nothing tulus lah. Nothing tulus ya. Dan misalnya ketika itu terjadi, lo melakukan pergerakan terhadap partai, kayaknya kita harus undang lagi ke sini ya, Bang Rian Ernest ya. Karena itu sebuah pergerakan besar menurut gue, gitu. Nah, ngomongin partai gitu ya. Program lo yang sekarang bagi-bagi nomor WA itu berarti sejalan, partai mendukung. Oh iya. Oh mendukung ya mereka. Respect senior partai kalau gue ketemu kan sebagai junior kan, misi Pak, Mbak. Diapresiasi. Aku ngikutin loh sosmed kamu yang belusukan gitu segala macam baik atau mereka appreciate lah. Gue nggak expect di appreciate, tapi begitu di appreciate kan jadi seneng ya. Iya. Gitu. Nah, satu hal lagi nih mengenai partai gitu ya, mungkin juga bisa jadi edukasi politik buat teman-teman opini yang nonton gitu. Ketika lo mencari dana untuk kampanye gitu, selain dari donatur yang lo datangi satu-satu, lo ketok pintu gitu, apakah di part ini partai membantu juga dalam sisi untuk pendanaan dana kampanye? Membantu dari sisi membantu sih sebenarnya. Kayak contoh di Golkar DKI di bawah pimpinan Bang Zaki, kita para caleg disewain jasa fotografer dan background kita foto gitu, ada atribut juga kita diberikan. Sebenarnya partai ngebantu kok. Tapi memang dalam konteks fundraising tentu caleg itu harus sadar, harus lo sendiri yang fight mencari. Jangan terlalu berharap dari partai. Karena partai itu kan anggotanya banyak banget, kadernya banyak banget, expensesnya banyak banget. Jadi nggak usah merasa, wah gue paling hebat, wah kan gue udah ikut partai, partai wajib bantu gue dong. Ya nggak salah kalau mikir kayak gitu, tapi udahlah realistis aja, lo harus fight sendiri. Tapi ada nggak ya kejadian atau case di luar sana di kehidupan berpolitik kita, ada yang dijadikan anak emas oleh sebuah partai, dia di full support sampai pendanaan-pendanaannya, dan lo dijadikan alat bener-bener? Ada ya? Ada. Oh ada ya? Ada. Oh oke. Ada. Berarti nggak pure dia harus mencari pendanaan sendiri ya? Iya. Ada. Nah, jadilah anak emas. Waduh, bukan ya? Iya. Oke, kita kriuk-kriuk dong anak emas. Kriuk-kriuk bener anak emas. Masih ada nggak sih anak emas? Gue udah lama nggak makan anak emas. Kayaknya udah nggak ada ya. Nggak ada ya, sedih. Anak emas kriuk-kriuk nih, anak-anak Gen Z nih pasti nggak tahu nih anak emas apa ya. Nggak tahu ya. Tapi Superman masih ada. Superman masih ada. Hebat. Namanya juga Superman, dia bertahan. Anak emas nggak bener. Bertahan. Nah itu, anak emas nggak selamanya bertahan. Kalau Superman bisa bertahan selamanya. Betul. Karena di politik nggak ada Superman juga ya. Nggak ada ya? Gue bilang nggak ada. Slide gue, fundraising deck gue,
halaman keduanya itu gitu. Gambar Superman terus gue coret. Jadi premis gue adalah di politik nggak ada Superman. Makanya di hard racing deck gue, saya di politik selalu butuh advisor hukum, advisor ekonomi, advisor media, dan saya di setiap masa kampanye butuh donatur. Gue percaya di politik nggak ada Superman, nonsense. Di politik tidak ada Superman karena... Atau kalau yang hidupan lain, tapi kalau politik. Oke. Kita move ke pertanyaan terakhir dari netizen. Dari Iksan Fadilah. Ya. Proker jagoan Mas Rian emang apa dibandingin calon yang lain? Mungkin spesifik di dapil yang sama. Gue sih nggak muluk-muluk ya. Gini, thank you pertanyaannya bagus Bang Iksan. Anggota dewan itu sebenarnya kalau mau di compare sama kepala daerah agak jauh kesaktiannya. Karena kepala daerah itu punya ASN di bawahnya, punya kepala dinas, enak banget kalau mau bikin program. Anggota dewan itu program gue, sebagus-bagusnya program gue itu harus dibahas di dalam partai dulu, lalu dibahas dengan partai-partai lain. Jadi tidak mudah untuk menggolkan programnya seorang Rian. Makanya kalau gue lagi turun ke dapil, nggak istimewa banget, ini nomor WA saya, ini saya sendiri yang bales. Kalau ada keluhan masalah, kasih tahu ke saya. Kalau saya bisa kerjain, saya kerjain. Jadi mungkin dibandingkan caleg lain, mungkin bandwidth waktu dan energi gue akan optimalkan lah. Dibanding mungkin teman-teman caleg yang lain. Mungkin caleg lain membagi bandwidthnya di hal-hal lain, gue nggak tahu. Tapi kalau gue, gaji gue oke banget. Gajinya kita, anggota Dewan DPRD itu 90 juta rupiah lebih. Harusnya udah lebih dari cukup, udah nggak perlu ya nyari usaha tempat lain atau apa, fokus aja buat pelayanan masyarakat. Udah itu doang. Gue paling malas janji tinggi. Kerja aja optimal. Itu ya berarti ya. Biasa orang kan janji ala-ala gitu, gue paling malas deh. Tapi sorry, kalau gue bisa memilih topik, gue pengennya tuh ngerjain pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Itu tuh di Komisi E DPRD. Tapi penentuan Rian di Komisi E itu sebenarnya terserah partai, bukan terserah gue. Tapi pendidikan kesehatan itu buat gue tuh fondasi penting banget buat seseorang. Naik turun status ekonomi sosial itu pendidikan kesehatan. Itu yang pengen gue kawalin. Nah ngomongin mengenai tadi lu suka dan pengen fokusnya ke pendidikan, apakah itu datang ketika lo pernah setahun di NTT mengajar di sana? Atau pasti banyak pelajaran ya lo dapat dari anak-anak sana? Sebenarnya itu story hidup gue sih. Tadi gue bilang gue tuh lahir dari keluarga menengah bawah. Gue beruntung bisa sekolah yang bagus. Sekolah gue di Bekasi, Marsudiri ini. SMA gue di Negeri 82. Dan kuliah gue nih yang paling penting, masuk UI Hukum. Akhirnya kehidupan ekonomi gue dibandingkan nyokap almarhum mungkin jadi lebih baik. Karena pendidikan. Penting banget jadi. Karena gue merasakan pendidikan. Itu real life yang gue rasakan. Pendidikan itu ngebuat gue jadi bisa lebih naik kelas. S2 gue juga beasiswa Lee Kuan Yew School. Gue bisa jadi lebih bisa naik kelas lah secara karir, jadi gue ngobrol dengan CEO juga lebih enak gitu. Karena gue belajar pendidikan. Kedua, kesehatan. Kesehatan penting banget. BPJS makanya menjadi penting banget. Nyokap gue almarhum itu sakit kanker paru. Dulu gue masih kerja di law firm, gaji gue sih ala-ala ribuan dolar. Tapi gue sempat hampir bangkrut dulu. Karena dulu ngerawat nyokap kanker paru itu sebulan gue sama adik gue tuh ngeluarin 30 juta rupiah. Sebulan? Sebulan, minimum. Dana pribadi? Dana pribadi, gue sama adik gue pecahin tabungan kita, gaji kita segala macam. Karena nyokap gue sakit cancer. Nah, untung ada BPJS. Di situ gue merasa soal kesehatan ini penting banget. Harusnya itu safety, jaminan sosial buat kesehatan itu harus ada. Makanya BPJS harus dioptimalkan terus. Sama soal kesehatan ini harusnya memang preventifnya harus lebih dikuatin sih. Penyuluhan, sosialisasi dari puskesmas. Karena kalau lu sakit udah parah, chances lo survivalnya udah minim. Anggaran puskesmas sampai BPJS juga buat ngobatin lu sebenarnya juga sayang kan. Jadi buat gue tuh hal yang penting sih. Pendidikan kesehatan itu yang bikin orang naik turun kelas. Gue hampir bangkrut. Gaji gue ribuan dolar. Tapi kalau nyokap gue rawat 30 juta sebulan, ya gue hampir bangkrut juga. Dan beneran, jadi gue nanya nyokap almarhum, "Mah, duit kita udah habis, mau jual rumah atau kita BPJS?" Nah, nyokap gue bilang, "Kita BPJS." Jadi gue sampai pada titik dialog itu sama nyokap. Makanya itu fondasi penting banget pendidikan kesehatan. Iya, sangat berkaitan ya.
ketika lo punya pendidikan yang bagus, pasti lo, karena lo punya basic pendidikan bagus, makanya lo ada obrolan mengenai itu dengan nyokap gitu. Kan kalau misalnya lo tidak memiliki pendidikan yang bagus, lo bisa saja tiba-tiba cari jalan pintas, ngutang, pinjol, bank keliling, ya kan? Akhirnya lo nggak tahu lagi, maling, nggak tahu lagi lo gimana cara ngebalikinnya gitu kan? Makanya itu dua hal yang sangat berkaitan ya, pendidikan dan kesehatan ya. Nah itu menjadi tantangan lo sendiri nggak sih buat ya Jakarta atau Indonesia lah mengenai pendidikan dan kesehatan? Yang pasti sih itu tantangan kita ya. Kita kan bonus demografi 2045. Itu kan terkait SDM. Kualitas SDM ya di-improve pendidikan kesehatan. Penting banget. Udah dikerjain, udah baik, tapi kalau lebih dioptimalkan lagi pasti hasilnya lebih top sih. Itu ya, oke. Nah ngomongin soal tantangan nih, ini kan udah kali ketiga ya, misalnya lu bisa dibilang ya. Dari DPR RI Senayan, Wali Kota Batam, sekarang DPRD Jakarta Timur. Ada perbedaan tantangan nggak dari masing-masing, dari lo pertama DPR, Wali Kota, sekarang DPRD? Beda. Yang pertama itu DPR RI dulu 10 kecamatan, gede banget. Itu Jaktim juga ya? Jaktim, tapi 10 kecamatan. DPR soalnya. Berat, daerahnya gede, target suaranya gede. Gue bilang tadi, suara pribadi gue 70.000. Tanpa fajar, tanpa duit. Bahkan dulu gue belum ada program sembako murah, 70.000. Itu pure dari door to door doang, sama dari billboard baliho. Kalah. Coba Wali Kota Batam mencoba independen. Kenapa mencoba independen? Karena selentingan partai-partai yang ada di sana, mahar politiknya puluhan miliar. Gue bilang, gue tuh mau ngebangun Batam lebih baik. Dan gue anak modal dengkul, dipalak puluhan miliar, makanya gue independen. Dan kalah, karena memang independen itu faktornya banyak banget yang mesti dibenahin. Baru ini DPRD sih lebih suka sih gue ya, lebih itu tadi, kebijakan banyak yang soal basic itu di DPRD sebenarnya. Jadi dan lebih optimis lah, dulu 10 kecamatan, sekarang cuma 3 kecamatan, jadi lebih enak lah, lebih terjangkau secara area, secara jumlah. Itu ya. Optimis ya tetap ya. Optimis tetap ya. Optimis. Nah, gue penasaran ketika lo maju independen di Batam ya. Lo pasang-pasang baliho juga berarti? Ada billboard. Sumbangan juga tuh. Sumbangan. Oh iya, apa kabar tuh? Berarti pas ada foto lo dan wakil itu tanpa ada embel-embel partai itu berarti? Ada. Sama sekali Batam ya? Baru. Rian Ernest, Yusina Guru Singa, Kayosi. Bener-bener cuman foto dan nama dan Batam Baru. Sama HP gue kasih nggak ya dulu? Kayaknya ada deh HP di situ. Ya. Atau pin BB mungkin ya? Bukan. Nggak sejadul itu. Sejadul itu ya. Nah satu hal yang tadi sempat belum gua tanyakan adalah ini banyak media yang beritakan atau membungkusnya ketika lo DPR RI, lo bukan hanya kalah suara, tapi partainya yang kalah suara. Karena pada saat itu ketika partai yang mau naik harus harus 4% ya? Ya, ambang batas. Iya. Sedangkan PSI waktu itu 1% ya? 1,9 lah. 1,9 ya. Nah, itu memang faktor di beberapa media yang gue baca, mereka bilang faktor suara partai itu yang akhirnya tidak bisa meloloskan lu ke Senayan gitu. Apakah memang itu atau memang karena suara lo juga sebetulnya kurang? 70.000 itu. Suara gue kurang. Suara itu kurang juga. Jadi dengan pencapaian gue dengan caleg-caleg lain dari partai terdahulu, gue itu kursi ke-7. Lu kursi padahal kursi Jakarta Timur cuma 6. Gua kalah. Gua delta atau margin gua sama kursi ke-6 itu 9.000 suara. Gua kalah. Meskipun kayaknya di partai terdahulu ada yang bilang, enggak ya lo masuk. Pan. Orang gua kalah kok. Gua kalah. Tadi lo juga ada sempat bilang kalau misalnya lo gagal lagi di 2024 ini, lo akan balik ke swasta lagi. Berarti pure lo akan meninggalkan partai juga atau? Kayaknya sih gue tetap menjadi bagian dari partai politik. Karena gue percaya memang wadah perubahan itu partai politik. Suka nggak suka, benci nggak benci, partai politik. Tapi kalau abis ini gue kalah, mungkin election gitu, kayaknya gue udah nggak lagi. Karena kan di setiap election gue selalu fundraising kan, dari berbagai unsur. Tentu buat gue menjadi kayaknya kurang bertanggung jawab ya kalau gue sampai 4 kali gitu ya, 3 kali udah cukup. Lo juga punya tanggung jawab kepada donatur-donatur lo di luar sana ya kan? Ketika paham sih. Ketika udah sekarang tidak bisa, mungkin lo juga ada rasa kayak
cukup deh lo ngebantu gue gitu ya. Betul, dan gue sih lebih dari sisi gue ya, bahwa ya gue udah mencoba fight semaksimal lo, dan kalau lo nggak kepilih ya udah, inilah demokrasi, mungkin tempat lo nggak di sini. Betul. Dan mungkin kan ngapain gue maksain diri gue juga kan. Iya. Dan mungkin masyarakat tipe gue bukan yang dimauin masyarakat gitu mungkin ya. Bisa aja, mungkin ya kan? Tipe yang lain gitu. Gitu kan, tipe yang lain yang gitu, yang instan seperti mie gitu kan. Betul. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman opini buat tamu kita hari ini, Bang Rian Ernest. Sebelum kita menutup episode kedua dari Temu Titik Terang, boleh dikasih sedikit closing statement untuk menerangkan lagi teman-teman opini yang nonton supaya mereka bisa menggunakan suaranya pada pemilu nanti di tanggal 14 Februari 2024. Ya. Semoga bisa lebih bijak menggunakan suara dan lebih bijak untuk memilih gitu mungkin. Paling khususnya buat teman-teman di Jakarta Timur, Duren Sawit, Keramat Jati, dan Jatinegara. Nama saya Rian Ernest dari Golkar. Saya caleg DPRD. Di 14 Februari nanti teman-teman itu punya hak suara. Jadi teman-teman itu sebenarnya bos dalam demokrasi Indonesia. Hak itu bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Nah, sayang sih kalau nggak dipakai, karena zaman dulu atau bahkan di negara-negara lain hak demokrasi itu mungkin nggak ada. Nah, teman-teman itu punya. Jadi yuk ditelaah, caleg-caleg ada banyak banget, siapa yang kira-kira bisa relate dengan teman-teman dan bisa dikontak teman-teman dan bisa membawa aspirasi teman-teman. Tapi bila itu adalah saya, ya jangan lupa itu di kertas suara DPRD, kertas suara warna biru, buka aja, cari logo Golkar, saya nomor 2. Rian Ernest Tanujaya. Oke, semoga juga nanti ketika teman-teman Jakarta Timur yang akhirnya menitipkan suara, akhirnya mempercayakan seorang Rian Ernest untuk melaju lebih tinggi lagi gitu. Semoga apa yang disuarakan teman-teman khususnya di Jakarta Timur bisa menjadi sesuatu hal yang memang dikerjakan gitu ya. Bang Rian, dan harapannya semoga semuanya apapun itu di luar politik, semoga apapun yang lo kerjakan lancar. Amin. Di tahun ini. Amin. Ya kan, di tahun depan atau apapun kapan gitu ya. Kepilih tidak kepilih itu masalah waktu aja. Betul. Ya kan, kita harus tetap hidup bagaimanapun caranya. Bijak ya gue. Bijak ya. Keren ya, pakai lagi aku di episode 3, oke? Gitu ya. Biar ketemu lagi caleg-caleg, biar gue makin bijak dan gue makin paham politik ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Bang Rian Ernest. Semoga apapun yang dikerjakan sukses terus ya. Amin. Dan juga lancar. Dan buat teman-teman opini, sampai bertemu lagi di Temu Titik Terang di episode selanjutnya. Semoga dengan episode hari ini dan juga episode-episode sebelumnya dari Temu Titik Terang, teman-teman bisa benar-benar mendapatkan titik terang dari yang sedang kita ikuti sekarang, Pesta Demokrasi nanti di Februari 2024. Semoga titik terangnya selalu bertemu dan juga titik terang buat Indonesia bisa tercapai after bulan Februari dan selamanya. Terima kasih, gua Aga Gonzaga dan juga Bang Rian Ernest. Pamit, sampai ketemu di next episode. Thank you.